Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana menghitung zakat profesi atau zakat dari penghasilan atau zakat dari gaji setiap bulan. Beberapa dekade yang lalu, topik ini tidaklah mengemuka seperti sekarang. Adalah diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi, seorang yang kembali mengangkat tema ini dengan tujuan untuk menentukan pijakan hukum yang lebih jelas di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau menuangkannya dalam sebuah buku yang bertajuk Fikih Zakat. Ini adalah foto Yusuf Qaradawi dan di sebelahnya adalah foto saya ketika berjumpa dengan beliau, kemudian mencium tangan beliau dan dihadiahkan buku terbaru beliau pada tahun 2013 yaitu Fiqhul Jihad. Kami berjumpa di Kairo ketika itu. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah penghasilan melalui keahlian yang dimiliki, baik dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan secara individu misalnya profesi dokter, ahli hukum, penjahit, arsitek, profesi perias, dan mungkin juga da'i atau mubalik yang mendapatkan penghasilan dari profesinya itu. Sedangkan keahlian yang menghasilkan dan dilakukan secara bersama-sama seperti pegawai swasta maupun pegawai pemerintahan yang mendapatkan gaji dalam waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Bagaimana menghitung zakat penghasilan atau zakat profesi atau zakat gaji? Analoginya adalah dikiaskan ya dengan zakat uang, yang kedua dengan zakat pertanian, yang ketiga dengan mengkombinasikan zakat pertanian dan zakat uang. Ini informasi untuk nisab beras dan nisab emas pada Januari 2020 di Indonesia. Mereka yang menganalogikan dengan zakat uang atau emas dan perak, nisabnya adalah 85 gram emas, haulnya adalah 1 tahun, dan kadarnya adalah 2,5% setelah dikurangi keperluan dasar. Misalnya, penghasilan Anda adalah 10 juta rupiah per bulan. Keperluan dasarnya adalah 2,5 juta rupiah per bulan, maka ada sisa 7,5 juta rupiah per bulan. Kalau dikalikan 12, itu sudah melebihi nisab emas, yaitu sudah melebihi 76.500.000 rupiah. Maka zakatnya di akhir tahun adalah 10 dikurang 2,5 juta dikali 12 dikali 2,5%, atau sama dengan 2,25 juta rupiah di akhir tahun. Mereka yang menggunakan analogi zakat pertanian, nisabnya adalah 653 kg beras, haulnya adalah setiap kali gajian atau menerima penghasilan, kadarnya adalah 5% setelah dikurangi keperluan mendasar. Misal contoh perhitungannya, dengan kasus yang sama, berarti sisanya 7,5 juta rupiah, ya, dikali 5% adalah 375.000, tapi dibayarkan setiap kali menerima gaji, alias setiap bulan. Berikutnya yang menggunakan kombinasi zakat pertanian dan zakat uang atau zakat emas dan perak. Haulnya menggunakan haul zakat pertanian, yaitu setiap kali gajian atau menerima penghasilan. Nisabnya dan kadarnya menggunakan zakat uang atau emas dan perak. Nisabnya 85 gram emas dan kadarnya 2,5% setelah dikurangi keperluan mendasar. Kalau di Baznas itu pendapatan kotor sebelum dikurangi keperluan-keperluan mendasar. Contohnya adalah penghasilan 10 juta rupiah, keperluan mendasar 2,5 juta rupiah, maka sisa 7,5 juta rupiah. Maka zakatnya setiap bulan adalah 7,5 juta dikali 2,5% sama dengan 187.500 rupiah dibayarkan setiap kali menerima gaji. Pertanyaannya mungkin adalah, saya ikut pilihan analogi yang mana? Kalau di Indonesia menggunakan analogi yang ketiga, yaitu mengkombinasikannya. Kalau Anda ada di negara lain, sebaiknya mengikuti analogi yang diterapkan di negara di mana tempat Anda tinggal. Kecuali membayarkannya zakatnya itu di Indonesia, mungkin harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.